Di awal tahun 2024, Real Madrid memenangkan Piala Super Spanyol ke-13 mereka setelah menghancurkan Barcelona 4-1 di Riyadh. Itu adalah malam penuh pernyataan. Vinicius Junior menguasai pertandingan dengan hat-trick yang menakjubkan. Rodrigo menambahkan gol keempat dan tim Carlo Ancelotti terlihat tak tersentuh. Dalam perjalanan menuju final itu, Madrid sudah lebih dulu selamat dari pertarungan kacau melawan Atletico, menang 5-3 setelah perpanjangan waktu. Beberapa bulan kemudian, Madrid memastikan La Liga ke-36 dengan 4 pertandingan tersisa. Lalu datanglah bulan Juni di Wembley, malam terbesar dari semuanya. Real Madrid kembali menaklukkan Eropa, mengangkat Liga Champions ke-15 setelah mengalahkan Borussia Dortmund 2-0. Vinicius bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik final dan pemain terbaik kompetisi. Dan Madridistas masih membicarakan kemenangan legendaris fase gugur melawan Manchester City dan Bayern Munich. Trofi terus berdatangan. Di bulan Agustus, Madrid mengalahkan Atalanta di Warsawa untuk memenangkan UEFA Super Cup ke-6 mereka. Kali ini, Federico Valverde dan Kylian Mbappe yang mencetak gol. Bellingham dinobatkan sebagai pemain terbaik dan musim terasa tak terhentikan. Dan pada akhir tahun, Real Madrid memahkotai semuanya dengan menjadi juara dunia untuk ke-9 kalinya, menang 3-0 atas Pachuca di Qatar. Gol-gol dari Mbappe, Rodrigo, dan Vinicius Junior telah membawa gelar lain, perayaan lain, serta pengingat lain tentang kekuatan Madrid. Namun sayangnya, Real Madrid versi itu sudah tidak ada. Semua yang membuat mereka dominan telah memudar. Kepercayaan diri, dominasi, intimidasi, semua sudah sirna. Real Madrid sedang dalam krisis, dan itu lebih buruk dari yang kita kira. Musim lalu, Ancelotti sudah memperingatkan staf pelatihnya sejak awal. Dia mengatakan dengan jelas, semua akan sia-sia jika tim tidak mampu bermain defensif. Ini bukan sekedar perkiraan dari seorang manajer veteran. Dia berbicara berdasarkan data. Ancelotti telah menganalisis total jarak yang ditempuh tim di setiap pertandingan, intensitas sprint mereka, lalu membandingkan angka-angka itu dengan lawan. Dan grafiknya mengkhawatirkan. Meskipun Madrid memulai musim dengan mengalahkan Atalanta 2-0 di Super Cup, permainan mereka sudah memberi tanda bahaya. Sejak Agustus, performa terasa datar, terputus, dan rapuh. Tapi Ancelotti tetap setia pada taktiknya. Mbappe dipaksakan masuk starting 11. Rodrigo dipertahankan karena bermain baik di musim sebelumnya. Lini tengah tidak dibangun ulang meskipun kehilangan Toni Kroos, otak yang mengendalikan permainan. Di lini belakang, cedera serius kembali menghantam. Militao menderita, tapi pukulan sebenarnya adalah Dani Carvajal. Absennya Carvajal terasa jauh lebih besar dari yang diperkirakan karena tidak ada pengganti yang tepat. Marco Asensio muncul sebagai solusi. Tchouaméni menutup lubang saat dibutuhkan, tapi Vallejo menjadi bayangan hanya bermain 10 menit sepanjang musim. Perasaan buruk berubah menjadi kenyataan di final Piala Super Spanyol. Barcelona menghancurkan Madrid 5-2. Di La Liga di Bernabeu, mereka kembali dipermalukan 4-0. Itu bukan bencana, itu adalah peringatan. Di internal klub, semua orang tahu ada yang salah, tapi rencananya tetap sama. Dan akhirnya, pada bulan April terungkap segalanya. Di Liga Champions dan Copa del Rey, Madrid terbukti berada satu level di bawah Arsenal dan Barcelona. Arsenal asuhan Arteta bahkan benar-benar mengungguli mereka dalam 2 leg, menang agregat 5-1. Di final Copa del Rey, Barcelona mengalahkan mereka lagi. Meskipun mereka berjuang lebih keras, bahkan sempat membalikan keadaan. Pada akhirnya, mereka tetap kalah 3-2. 3 kekalahan dari Barca dalam satu musim, dengan agregat Klasiko memalukan 12-4. Tim Madrid ini malas berlari, tidak menekan. Tidak ada perencanaan yang jelas. Mbappe mengganggu Vinicius. Endrick hampir tidak bermain. Semuanya terlihat berantakan. Dan ketika Madrid menghadapi tim dengan level setara, hasilnya memilukan. 4-0 melawan Barcelona di Bernabeu, 1-3 melawan Milan di kandang, 5-2 melawan Barcelona di final Super Cup, 1-1 melawan Atletico di La Liga. Satu-satunya tim besar yang mereka kalahkan adalah Manchester City versi terburuk milik Guardiola. Dan itu bahkan membutuhkan 2 penampilan Mbappe yang tak terlupakan. Di Liga Champions, mereka imbang 2-2 dengan Atletico dan lolos secara kontroversial setelah penalti Julian Alvarez. Arsenal mempermalukan mereka 2 kali, 3-0 di Emirates, 2-1 di Bernabeu. Dan untuk menutup musim yang buruk itu, Barcelona mengalahkan mereka 4-3 di Klasiko terakhir, memastikan gelar Liga. Ketika Ancelotti pergi ke timnas Brazil, sebuah taruhan besar telah tiba. Xabi Alonso dipilih, pelatih pembawa keajaiban. Pria yang memberi musim tak terkalahkan untuk Leverkusen dan memenangkan trofi untuk mereka. Seorang legenda Madrid, jenis taktik seperti yang pernah disebut Mourinho. Seorang pelatih yang seharusnya membawa ketertiban, otoritas, dan kendali ke ruang ganti. Manajer yang tidak peduli dengan nama atau nomor punggung.
Di atas kertas, itu terdengar sempurna, tapi kenyataan punya rencana lain. Alonso mewarisi skuad yang tidak seimbang. Terlalu banyak penyerang yang ingin bermain di zona yang sama. Tidak ada pengganti alami untuk Kroos. Bek kanan masih menjadi masalah. Intensitas tetap rendah. Tapi tidak seperti Ancelotti, Alonso tidak ingin beradaptasi dengan kekacauan. Dia ingin membangun sistem, dan disitulah gesekan dimulai. Sang pelatih sebenarnya tidak ingin mengambil pekerjaan itu sebelum Piala Dunia antar klub FIFA. Ia percaya akan lebih cerdas memulai proyek baru dengan pramusim yang layak, bukan turnamen musim panas. Tapi klub memutuskan sebaliknya. Alonso tidak menyembunyikan rasa frustrasinya. Beginilah keadaannya, katanya saat presentasi, menunjukkan sedikit antusiasme terhadap kompetisi itu. Dan karena memang begitu, saya akan menganggapnya sebagai sebuah kesempatan. Tapi tidak adil jika tak mengakui sisi positif periode singkat Alonso. Ada tanda-tanda perbaikan awal di Piala Dunia antar klub. Madrid menekan lebih keras, berlari lebih banyak, dan terlihat lebih tajam. Arda Güler muncul sebagai otak kreatif tim. Gonzalo Garcia menjadi kejutan. Mbappe saat tersedia menunjukkan kekuatan bintangnya. Tchouaméni terlihat seperti jembatan sempurna antara pertahanan dan lini tengah. Madrid bertahan lebih baik dan menyerang dengan tujuan lebih jelas. Mereka dengan nyaman mengalahkan Salzburg dan meraih kemenangan meyakinkan atas Juventus dan Dortmund. Tapi lampu peringatan menyala di semifinal, sekali lagi menghadapi lawan dengan level yang sama. Madrid asuhan Alonso terekspos. Paris Saint-Germain, juara Eropa, menghancurkan mereka 4-0. Pertandingan itu menyoroti kerapuhan pertahanan Madrid secara brutal. Turnamen itu juga memicu ketegangan internal pertama. Cara Alonso menangani Vinicius Junior menimbulkan ketidaknyamanan serius. Pertama, dia mempertimbangkan memainkan Vinicius di sayap kanan, lalu berencana mencadangkannya di semifinal melawan PSG. Hanya perubahan mendadak karena cedera yang mengubah keputusan itu. Kerusakan sudah terjadi. Hubungan pelatih dan bintang terguncang keras. Untuk sesaat, masalah itu tampak mereda. Musim 2025-2026 dimulai dengan kuat. Madrid memenangkan 13 dari 14 pertandingan pertama mereka, termasuk 7 kemenangan beruntun di awal. Mereka hanya kebobolan 4 gol. Semuanya terlihat terkendali. Sampai bencana datang. Kekalahan telak 5-2 dari Atletico Madrid yang dipimpin Julian Alvarez yang sensasional menghancurkan ilusi itu. Bahkan selama periode kemenangan itu, masalah sebenarnya sudah mengendap di bawah permukaan. Ada juga ketidaksepakatan soal perencanaan skuad. Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Alvaro Carreras, dan Franco Mastantuono datang di musim panas. Tapi tidak satu pun adalah gelandang pengatur tempo yang sangat diinginkan Alonso. Martin Zubimendi yang akhirnya bergabung dengan Arsenal adalah prioritas Alonso. Keduanya pernah bekerja sama erat di Real Sociedad. Klub tidak setuju. Mereka percaya lini tengah sudah cukup terisi. Alonso merasa keputusan itu sangat merusak peluang Madrid musim ini. Alonso juga kurang beruntung karena datang setelah Carlo Ancelotti, ahli manajemen manusia, mungkin pelatih terbaik di dunia dalam menangani ruang ganti penuh bintang dan ego. Meski sukses di Leverkusen dan memiliki karir bermain elit, ini adalah tantangan yang belum pernah dihadapi Alonso sebelumnya. Di awal musim, Alonso menerapkan kontrol ketat. Dia membatasi kebebasan pemain, mengubah rutinitas harian dan kebiasaan, menuntut ketepatan waktu lebih baik, mengurangi akses ke sesi latihan, membatasi kehadiran orang-orang dekat pemain yang bukan bagian skuad atau staf. Beberapa pemain tidak menerima itu dengan baik. Musim mencapai momen penting pada Oktober ketika Madrid mengalahkan Barcelona 2-1 di Bernabeu di La Liga. Setahun sebelumnya, Madrid asuhan Ancelotti kalah 4-0 di laga yang sama. Itu terasa seperti kemajuan. Bukti Alonso di jalur benar. Tapi malam itu berakhir kontroversial. Pada menit ke-72, Vinicius Junior ditarik keluar. Reaksinya mencuri perhatian. Kamera televisi menangkapnya berteriak, "Saya keluar dari tim kan? Saya keluar. Lebih baik saya pergi." Dan sejak momen itu, semuanya berubah. Alonso sebelumnya juga sudah mencadangkannya melawan Real Sociedad dan Marseille. Cara dia menangani sang pemain yang sudah dimulai sejak Piala Dunia antar klub mulai menimbulkan tanda tanya di dalam klub. Figur senior mempertanyakan apakah pendekatan Alonso bijak, terutama dengan perpanjangan kontrak Vinicius yang masih belum selesai dan akan berakhir pada 2027. Reaksi Vinicius di panggung paling publik yang bisa dibayangkan, dengan Bernabeu yang penuh di laga terbesar musim itu, memperlihatkan seberapa dalam ketegangan telah berkembang. Kerusakan membesar sehari setelahnya ketika Vinicius meminta maaf kepada semua orang kecuali manajernya.
Pemain lain yang sudah tidak puas merasakan kelemahan. Mereka melihat pelatih yang terisolasi dengan dukungan terbatas dari atas. Dalam krisis besar pertamanya, Alonso tidak menerima perlindungan yang biasanya dibutuhkan pelatih Real Madrid. Sebaliknya, keputusannya mencadangkan Vinicius secara terbuka dipertanyakan. Yang menyusul adalah rangkaian hasil dan performa brutal yang hanya sedikit pelatih Madrid pernah selamat darinya. Kekalahan 1-0 dari Liverpool, imbang 0-0 melawan Rayo Vallecano, imbang 2-2 disertai kemenangan tidak meyakinkan 4-3 atas Olympiakos, imbang 1-1 melawan Girona, kemenangan meyakinkan 3-0 atas Athletic Club yang memberi sedikit napas meskipun kejatuhan tetap berlanjut. Kekalahan kandang 2-0 dari Celta Vigo diikuti kekalahan 2-1 dari Manchester City 3 hari kemudian. Situasi diperburuk oleh krisis cedera. Alonso kehilangan beberapa pemain kunci yang membuatnya terpaksa memainkan pemain lain secara berlebihan. 8 pemain tim utama absen melawan City, termasuk Kylian Mbappe. Para eksekutif semakin khawatir dengan jumlah cedera. Keputusan Alonso mencopot Antonio Pintus, pelatih fisik kepercayaan Zidane dan Ancelotti, menjadi topik perdebatan internal besar. Di bawah tekanan yang meningkat, Alonso mencoba melunak, melonggarkan beberapa aturannya, memberi pemain lebih banyak hari libur, dan mencoba membuat Vinicius merasa lebih dihargai. Itu adalah perubahan jelas menuju pendekatan yang lebih mirip Ancelotti. Namun di lapangan, dampaknya nyaris tak terlihat. Alonso bertahan sampai Natal berkat 3 kemenangan beruntun atas Alaves, Atalanta, dan Sevilla. Sebagian besar skuad masih mendukungnya dan perlahan menerima beberapa aspek gaya manajemennya, termasuk fokus pada analisis video yang awalnya mereka tolak. Tapi semua orang tahu kenyataannya. Di Real Madrid, ketika November dan Desember terlihat seperti itu, pelatih biasanya tidak bertahan. Tahun 2026 dimulai dengan kemenangan 5-1 atas Real Betis. Lalu datanglah Supercopa. Madrid beruntung mengalahkan Atletico 2-1 di semifinal. Di final melawan Barcelona, Alonso bermain pragmatis, defensif, mencoba bertahan, dan mereka gagal. Setelah kekalahan di final, para pemain mengabaikan perintah Alonso untuk membentuk Guard of Honor bagi Barcelona. Sebuah momen memalukan yang mencerminkan posisi Alonso di ruang ganti. Alonso meninggalkan Real Madrid dengan kekecewaan di banyak sisi. Kecewa dengan performa pemain kunci, kecewa karena tidak pernah memiliki kebebasan penuh seperti di Leverkusen untuk menerapkan idenya, dan kecewa pada dirinya sendiri, merasa bisa menangani beberapa situasi dengan lebih baik. Banyak yang mengatakan berbagai masalah telah meracuni proyek itu. Alonso merasa beberapa pemain tidak menjaga diri dengan baik, terutama soal diet. Dia juga khawatir dengan kebocoran ruang ganti yang terus-menerus ke media. Orang-orang dekatnya menunjuk kelompok kecil tapi berpengaruh yang tak mau menerima otoritasnya. 3 nama sering muncul. Selain tentunya Vinicius Junior, ada juga Jude Bellingham dan Federico Valverde. Dan itulah masalah sebenarnya. Ego di Real Madrid menyandera klub. Setelah pemecatan Alonso, Real Madrid beralih ke Alvaro Arbeloa. Perjalanan kepelatihannya dimulai pada 2020. Di dalam klub sendiri, akademi menjadi rumah pertamanya sebagai manajer. Selama musim pandemi, ia menangani infantil dan langsung memberikan hasil dengan memenangkan Liga Spanyol. Pada musim 2021-22, ia dipromosikan ke kategori KDT, di mana hasil positif terus mengiringinya. Kenaikannya tidak berhenti di situ. Pada 2022, Arbeloa dipercaya menangani Juvenil, tahap terakhir sebelum Castilla. Tahap itu terbukti menentukan. Bersama Juvenil A, ia menjuarai Liga Spanyol, Copa del Rey Juvenil, Copa de Campeones, dan menambahkan 1 gelar liga lagi pada 2024. Pada Juni tahun lalu, ia diberi kendali atas Castilla, jembatan terakhir menuju tim utama. Saat ini, Castilla berada di posisi keempat divisi ketiga Spanyol dengan 31 poin, jauh di belakang Tenerife yang memimpin dengan 44. Meski begitu, Arbeloa menunjukkan kemampuan mengelola ruang ganti dan memahami identitas klub dari dalam, setelah menjadi bagian dari Real Madrid selama lebih dari 20 tahun. Sejarah memberi alasan untuk optimisme. Dalam beberapa tahun terakhir, pelatih debutan di Madrid pernah sukses. Zinedine Zidane memenangkan 3 Liga Champions berturut-turut setelah debut sebagai pelatih kepala. Sementara Santiago Solari juga memberikan performa solid ketika mendapat kesempatan. Namun kisah Arbeloa dimulai dengan cara terburuk. Kurang dari 48 jam setelah mengambil alih posisi yang ditinggalkan Xabi Alonso dan diperkenalkan ke publik, Arbeloa menghadapi ujian pertamanya dengan sejumlah pemain yang absen. Real Madrid kembali menerima pukulan memalukan. Mereka tersingkir dari Copa del Rey setelah kalah 3-2 dari Albacete, tim divisi kedua di Stadion Carlos Belmonte pada babak 16 besar. Selama periode kedua Florentino Perez sebagai presiden, Real Madrid telah melewati 6 musim tanpa trofi.
Yang terburuk sejauh ini adalah tahun 2019. Harapan Madrid untuk memenangkan apapun sudah berakhir pada minggu pertama bulan Maret. Mereka tersingkir dari semifinal Copa del Rey oleh Barcelona dengan kekalahan 3-0 di Bernabeu, kalah 1-0 dari rival yang sama di La Liga, dan dihancurkan 4-1 di kandang oleh Ajax di babak 16 besar Liga Champions. 3 kekalahan kandang itu membuat Florentino sangat tertekan dalam musim di mana Madrid melewati 3 manajer. Julen Lopetegui dipecat pada November, Santiago Solari diberhentikan pada Maret, dan Zinedine Zidane kembali untuk merapikan sisa-sisa kekacauan. Kini prospek 2025 sampai 2026 terlihat bahkan lebih gelap. Masa interim Arbeloa sudah terasa rapuh. Paruh kedua musim masih harus dijalani. 2 gelar sudah hilang dan skuad terlihat terkuras secara fisik dan mental tanpa ada tanda-tanda jelas untuk keluar dari krisis. Dan jika mereka tidak segera bertindak, ini bisa berakhir seperti era sebelum Zidane. Ada masalah serius yang harus dihadapi Madridista. Apakah mereka ingin bertahan di mana ruang ganti yang mengendalikan semuanya, di mana pelatih boneka seperti Arbeloa digunakan untuk menyenangkan pemain toksik seperti Vinicius? Atau mereka ingin membangun sepak bola di belakang pemain super besar seperti Mbappe? Itu benar-benar sulit diabaikan. Sejak Mbappe menembus level elit, para manajer di sekitarnya tumbang satu persatu. Di PSG, Unai Emery bertahan 1 musim, Thomas Tuchel 2,5 musim, Pochettino 18 bulan, Christophe Galtier 1 tahun. Tak satu pun yang mampu bertahan lama di ruang ganti yang berputar mengelilingi pusat yang sama. Hal yang sama kembali terulang di Madrid. Ancelotti bertahan 1 tahun, Xabi Alonso bahkan tidak sampai setengah musim. Ini jelas sebuah peringatan. Mbappe bukan sekedar pesepak bola, ia pusat kekuasaan. Pengaruhnya begitu besar. Ia membentuk bagaimana tim bermain, siapa yang benar-benar memimpin, dan seberapa jauh seorang pelatih bisa melangkah. Ketika seorang manajer mencoba memaksakan sesuatu yang tidak diterima olehnya, jam pasir mulai berjalan. Dan ada satu detail terakhir yang tak akan pernah dilupakan. Saat Mbappe meninggalkan PSG, klub itu memenangkan sextuple, tanpa sorotan permanen pada satu figur, tanpa pemain yang mampu mengondisikan keputusan struktural. Tim itu terlihat hidup, mampu bermain kolektif. Sementara Mbappe sendiri, sejak kedatangannya, ia hanya menyaksikan Barcelona mengangkat trofi. Ia bergabung dengan klub yang baru saja memenangkan 5 gelar. Dan yang terjadi hanyalah kekacauan. Kehilangan sikap hormat karena ego mengendalikan mereka.